Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah sayyidina Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul min lisani yafqahu qawli. Masih bersama Sukamto Sastro di Mejo Channel di pagi hari yang indah, semilir angin yang sejuk, kemudian sinar mentari yang sudah mulai muncul di ufuk timur. Semoga kita dalam keberkahan dan kebaikan fid dunya wal akhirah. Nah, semoga kita hari ini senantiasa bisa menikmati hidup kita. Semoga kita hari ini bisa menikmati jalan hidup kita. Dan semoga hari ini kita senantiasa diridhoi dan dirahmati Allah. Ada di motivasi pagi hari ini dalam rangka refleksi diri. Nah, yang pertama adalah tentang kehidupan pasti akan berakhir dengan sebuah kematian. Ada dua hal dalam hidup ini, ada gelap, ada terang, ada bahagia, ada sedih, ya, ada duka, ada ceria. Dan sebaliknya ada hidup, pasti juga ada mati. Sebuah kematian. Ada yang mengatakan kematian itu adalah berpisahnya raga dengan jiwa, kemudian sang jiwa kembali kepada sang keabadian atau alam barzakh. Nah, sebenarnya apa sih ajal atau mati? Nah, dalam Quran surat Yunus ayat 49 yang artinya bagi tiap-tiap umat ada ajalnya. Apabila datang ajal mereka, ya, maka tiada terlambat mereka sesaat pun dan tiada pula terdahului. Jadi saat ajal datang sudah ada ketentuan Allah, maka tidak akan datangnya terlambat, ya, datangnya tidak terlambat dan juga tidak akan mendahului. Semuanya sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maka ada sebuah ungkapan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap orang, setiap jiwa pasti mengalami kematian. Yang terpenting hari ini bukan persoalan kematiannya, tetapi sebenarnya pada tahapan tertentu kita akan menikmati proses kehidupan. Setelah kehidupan alam kandungan, kemudian alam dunia, dan kita akan memasuki alam barzakh atau alam kubur. Nah, maka bagaimana mensikapi sebagai seorang muslim, sebagai orang yang beriman? Jangan pernah takut mati, tapi juga jangan lupakan kematian. Dan sadarkan diri bahwa kehidupan ini bukan tujuannya dunia, tetapi tujuannya adalah akhirat, begitu. Maka sekali lagi, jangan pernah memikirkan dunia saja, tetapi pikirkan bahwa dunia ini sawahnya kebaikan. Dunia ini adalah kebunnya amal. Maka lakukanlah semua kebaikan dengan niatkan ridhonya Allah, sehingga kita akan mendapatkan kebaikan di dunia ini sebagai bekal di akhirat. Nah, itulah yang terjadi. Ada sebuah ungkapan lain yang perlu dicermati, bahwa kami tiada membinasakan penduduk suatu negeri, melainkan baginya ada masa yang telah ditentukan. Suatu umat tiada yang dapat mendahului ajalnya dan tidak pula dapat mengundurkannya. Nah, ini di Al-Quran, ya, ayat 4 sampai dengan 5, ya. Di Quran surat Al-Hijr, yang artinya yang saya paparkan tadi. Semoga ini menjadi iktibar bagi kehidupan kita, bahwa kematian itu tidak bisa dipercepat, juga tidak bisa ditunda. Ya, tidak bisa dicepat tapi juga tidak bisa ditunda. Maka yang terjadi begini, saudara.
Apakah kita ini melupakan kematian yang akan datang? Apakah kita juga akan melupakan bahwa titik akhir cerita itu adalah sebuah kematian? Karena apa? Harta yang kita kumpulkan tidak dibawa, istri pun tidak akan ikut, anak pun hanya meretap. Setelah itu dia pun akan asik dengan kehidupannya. Maka yang terbaik, pikirkanlah bekal kehidupan menuju pada kematian. Nah, bagaimana mensikapi sikap bijaksana di dalam kehidupan dunia ini? Satu, bersikaplah sebagai tamu di dalam kehidupan dunia. Karena apa? Kita ini tidak akan pernah lama di dunia. Ini hanyalah sebuah perjalanan. Ini adalah perjalanan roh kita, perjalanan jasad kita. Dan raga kita, jasad kita akan berakhir di kubangan kubur, lalu dimakan cacing-cacing tanah. Sedangkan ruh kita dalam keabadian bertanggung jawab kepada Allah, bertanggung jawab kepada Sang Pemilik alam semesta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kehidupan ini jangan dimudahkan, juga jangan dipersulit, tetapi jalankan segala bentuk-bentuk kebaikan, jalankan dengan segala bentuk-bentuk kebajikan. Karena hidup pasti akan berakhir, hidup pasti akan ada selesainya di dalam kehidupan. Ya. Maka sekali lagi, itu haknya Allah. Kalau kita mencoba mencermati, mengingat di Quran surat An-Nahl ayat 61. Quran surat An-Nahl ayat 61 yang artinya kalau sekiranya Allah menyiksa manusia disebabkan aniayanya, niscaya tidak ada ditinggalkannya sesuatu yang melata di muka bumi, tetapi mereka diberinya tempo sampai masa yang ditentukan. Apabila datang ajal mereka, maka tiadalah mereka terlambat sesaat pun dan tidak pula mendahului. Jadi nas-nas di dalam Quran jelas bahwa kematian itu selalu hadir dan sudah ditentukan. Jadi umur itu bukan persoalan panjangnya. Karena apa? Manusia itu ada kontrak waktunya. Kita tidak ngerti kontrak kita 63 tahun, apakah 70 tahun, apa 80 tahun. Tidak ngerti. Maka yang terpenting, siapkan hidup yang berkualitas. Siapkanlah untuk bekal amal. Siapkanlah bahwa waktu kita ini senantiasa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada kata sia-sia dalam kehidupan ini. Yang terpenting, siapkan bekal amal kita, siapkan kebaikan-kebaikan kita, sholat kita, ibadah kita, puasa kita, siapkan semuanya karena ridhanya Allah. Inna sholati wa nusuhi wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hanya Allah tujuan kita, hanya Allah lah ridho kita, hanyalah Allah lah langkah kita. Dunia ini kecil seperti sayap ekor lalat, sayap ekor nyamuk. Enggak ada nilainya di mata Allah. Yang bernilai hanya wala dzikrullahi akbar. Hanya zikir, ingat kepada Allah, itu yang maha dasar. Bukan uang, bukan harta, bukan mobil, bukan rumah mewah, bukan jabatan. Tetapi wala dzikrullahi akbar, hanya ingat Allah, itu yang dasar. Semoga hari ini kita senantiasa sadar sesadar-sadarnya bahwa kehidupan pasti ada akhirnya, kehidupan pasti ada selesainya. Jangan pernah takut menghadapi kehidupan karena Allah lah yang ngatur. Biarlah Allah yang ngatur kehidupan kita. Biarlah Allah yang mengatur langkah kita. Biar Allah yang menata hati dan jiwa kita. Kita hanya pasrah dan tawakal. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Masih bersama Sukamto Sastro di Majuh hari ini. Semoga menjadi refleksi hati dan bermanfaat bagi diri kita, dan semoga menjadi catatan kecil. Kalau ada benarnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau ada salahnya dari diri saya pribadi, mohon dimaafkan, dan mohon dimaafkan. Dan bila berkenan, bantu subscribe kami, like, komen, dan juga tekan tombol loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.